Welcome back everybody. Kembali lagi dengan saya semuanya di seluruh Indonesia. Kita bicara tentang hal yang sangat fenomenal. Minggu-minggu ini hal yang sangat luar biasa adalah cryptocurrency. Kita bicara yang punya kapitalisasi besar. Kita bicara si Bitcoin ini. Bitcoin ini sangat luar biasa. Minggu-minggu ini luar biasa banget. Harganya menukik ke jurang ya. Harganya sudah hari ini ya, sampai level terendah 34.000 sekian ya. Sekarang sudah kembali lagi ke level 35.000 ya. Ya mungkin minggu-minggu depan sedikit rebound, tetapi ke depannya Bitcoin akan menuju ke dasar jurang yang paling dalam. Seperti di konten di video saya sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa 0 US dollar Bitcoin akan menuju US dollar 0 sekian-sekian. Ya mungkin bisa tamat riwayatnya juga dalam tahun ini. Secepat mungkin Bitcoin itu akan tamat. Umurnya nggak panjang di dunia ini. Jika Bitcoin itu tamat, maka cryptocurrency yang lain juga tamat. Nah, saya membuat konten ini juga karena ada informasi mengenai Presiden El Salvador ya, Nayib Bukele yang bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ya. Sebenarnya ini adalah misinya Presiden El Salvador Bukele ini untuk mencari dukungan untuk mengadopsi Bitcoin ya sebagai mata uang negara ya, untuk melawan US dollar dan mata uang lainnya ya. Dengan mau mencari rekan-rekannya untuk join ya, sesama dukungan negara-negara untuk digunakan Bitcoin sebagai mata uang di dalam negaranya untuk transaksi pembayaran ya, untuk transaksi. Dan juga dia sudah menawarkan solusi ya supaya Presiden Erdogan ya bisa menggunakan Bitcoin ini untuk mengatasi inflasi yang tinggi ya, membuat suku bunga itu jadi rendah, suku bunga pinjamannya. Karena ini memang agak beda ya. Kalau memang di El Salvador negaranya kecil, penduduknya cuma sekitar 6 jutaan ya, banyak UKM di sana ya bisa digunakan Bitcoin sebagai pinjamannya. Tetapi di sebuah negara Turki ya, itu tidak bisa secara ekonomi, secara bagaimana ada bank sentral bisa bisa mengkontrol pengawasan likuiditas itu. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan sesuatu yang merugikan ekonomi. Makanya di dunia kita lihat sekarang kejadian yang terjadi di dunia sekarang. Dengan jatuhnya Bitcoin, terperosok harganya. Setiap hari harganya menukik ke dasar lautan. Nah, ini sudah satu tanda bukti bahwa karena di dunia ini, mulai dari China, ya mungkin dengan negara di Amerika, mungkin negara Eropa lagi digodok, Jepang ya. Nanti di semua negara di dunia dengan hadirnya Bitcoin ya, cryptocurrency ini sebagai ancaman, maka mereka akan membuat yang namanya Central Bank Digital Currency, CBDC. Nah, di China sudah menguji coba dan sudah melakukannya, dan di China juga membuat yuan dengan yuan CBDC ini. Tujuannya juga supaya membuat yuan ini menjadi mata uang yang populer di dunia juga. Jadi bisa menggeser US dollar di sini. Tapi tujuan dari semua negara membuat CBDC ini ya, supaya menghabisi itu kepopuleran cryptocurrency. Karena ancaman terbesar terhadap ekonomi bukan hanya di negara tersebut, tapi ekonomi global adalah dengan semakin populernya cryptocurrency, semakin berkembangnya cryptocurrency sebagai alat pembayaran, alat transaksi ya. Ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sangat-sangat mengganggu ya. Kita mulai dari, jangan kita bicara ekonomi global, tapi kita bicara tentang ekonomi di negara tersebut.
Karena peran bank sentral itu akan terganggu atau terhambat atau digeser jika Bitcoin ini semakin populer. Semakin populer. Padahal Bitcoin ini tujuannya sama sekali tidak jelas, ya. Nah, bank sentral berdiri di setiap negara itu adalah tujuannya adalah untuk target ekonomi makro, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi makro, ya. Seperti Anda di bangku kuliah sudah diajari bahwa bank sentral itu punya peran, punya kuasa untuk mengontrol, mengawasi jumlah uang yang beredar di masyarakat, ya, melalui jumlah pembayaran, uang, transaksi semuanya, supaya apa? Bisa diukur bagaimana pertumbuhan ekonomi makro itu, mengenai inflasinya, ya, mengenai segala macam yang menjadi standar ukuran ekonomi makro itu. Jika bank sentral tidak punya kuasa untuk melihat likuiditas uang beredar di masyarakat, maka ini sangat mengganggu ekonomi, ya, sangat mengganggu ekonomi juga. Semakin besar itu porsi transaksi Bitcoin atau cryptocurrency, maka bank sentral akan kehilangan kendali sama sekali. Nah, ini yang ditakutkan oleh semua bank sentral di seluruh dunia. Maka memang dengan jatuhnya Bitcoin ke dasar jurang ini, Anda bisa lihat sendiri bahwa begitu besar uang yang hilang. Ada laporan bahwa sekitar triliunan lebih uang, ya, beberapa minggu ini yang sudah hilang, sudah keluar dari kapitalisasi Bitcoin. Uangnya sudah. Nah, ini memang dibuat begini karena Bitcoin, cryptocurrency, Bitcoin itu bukan instrumen investasi, ya. Jangan itu dibuat sebagai instrumen investasi. Karena instrumen investasi adalah untuk membiayai ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, kebanyakan, ya, Bitcoin itu, ya, itu diterbitkan hanya untuk token pembayaran dan tidak jelas kegunaannya untuk apa, ya. Orang itu harus berinvestasi itu di saham, properti, ya. Saham berarti investasi di perusahaan-perusahaan, ya, di properti, di logam mulia emas, di obligasi, ya, supaya apa? Sarana pembiayaan untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi, ya. Uang untuk membeli saham, digunakan perusahaan untuk apa? Untuk membiayai ekspansi usahanya supaya ekonomi itu bertumbuh. Uang diinvestasikan di obligasi supaya dipakai juga itu sudah untuk membiayai ekspansi usaha. Tujuannya adalah supaya ekonomi bertumbuh, ya. Membeli properti juga, ya. Untuk apa? Semuanya itu ada untuk pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi. Logam mulia juga. Nah, kalau Bitcoin, investasi di Bitcoin buat apa? Tujuannya untuk apa? Sedangkan tujuan Bitcoin, cryptocurrency sendiri aja tidak jelas, hanya sebagai token pembayaran, tidak jelas. Nah, uang itu harus diinvestasikan yang banyak itu di tempat yang benar, di saham, obligasi, ya, di properti, di logam mulia. Jadi kalau uang semua dan porsinya lebih banyak di cryptocurrency semuanya, sudah ada sekitar 300-an atau ribuan itu merek-merek cryptocurrency itu. Kalau uang dari masyarakat di satu negara itu, kita nggak bicara di dunia, misalnya di Indonesia, semuanya diinvestasikan di cryptocurrency, berarti apa? Likuiditas di pasar itu berkurang karena uang semua sudah lari ke cryptocurrency, maka perusahaan-perusahaan itu akan kesulitan. Inilah yang mengganggu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat gara-gara meluasnya cryptocurrency ini, maka harus dibabat habis. Karena uang semuanya numpuk di cryptocurrency. Kita contoh di Indonesia, kenapa daya beli kurang, apa segala macam, perusahaan itu mau ekspansi usaha butuh uang, ya, menjual obligasi dan saham. Maka seharusnya uang itu harus di sana supaya uang itu dipakai putar untuk usaha. Tapi kalau semuanya ditumpuk di money game, cryptocurrency itu adalah money game, uangnya digoreng.
Anda bisa lihat sendiri, bos-bos yang sudah lari ke Puerto Rico, mereka sudah tinggal di sana semua yang menciptakan cryptocurrency itu. Mereka adalah bandar-bandar kripto, mereka sudah kaya raya, mereka sudah tinggalin itu cryptocurrency. Tinggal Anda yang ikut-ikut rame, yang enggak jelas ya anak milenial ke atas, anak yang demam teknologi, yang nggak tahu, nggak jelas, dibodoh-bodohin dengan dibungkus dengan teknologi modern, padahal itu sebenarnya money game, ya, money game. Saya sudah berulang-ulang katakan di video saya bahwa orang yang investasi di cryptocurrency itu adalah money game, money game. Anda hanya dibodoh-bodohin. Nah, ini lihat sekarang ini harga Bitcoin jatuh. Bukan Bitcoin saja yang jatuh, semuanya ikut jatuh. Ethereum lah, Dogecoin lah, Solana, Cardano lah, tai kucing namanya, begitu banyak itu namanya, itu ikut turun juga. Maka inilah penghabisan cryptocurrency sekarang. Tahun 2022 ini, Anda lihat sendiri, semua cryptocurrency akan menuju karam, ke dasar lautan. Karena ini sangat mengganggu ekonomi, pertumbuhan ekonomi terganggu. Ini adalah salah langkah. Uang itu bukan diinvestasikan di cryptocurrency. Uang itu harus diinvestasikan di saham, properti, ya, obligasi, ya, logam mulia. Itulah tanah. Itu adalah sarana investasi yang benar. Karena itu dipakai untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau uang masuk ke situ, itu sama aja Anda investasikan di money game. Nanti dibolari ya sama bandar-bandar itu. Jadi uang hanya ditumpuk ke mereka, tapi tidak dipakai untuk apa? Hanya untuk memperkaya diri, ya, untuk mereka tinggal di Puerto Rico, beli properti yang mewah, sedangkan Anda sendiri gigit jari. Nah, inilah yang saya mau kasih tahu sini bahwa tujuan investasi yang benar seperti saham, ya, obligasi itu adalah untuk ekspansi usaha. Ujung-ujungnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan cryptocurrency tidak jelas tujuannya. Ya, penerbitannya juga tidak jelas, hanya dibodoh-bodohi dengan cara pembayaran desentralisasi lah, apa segala macam, supaya Anda menggoreng itu, harga naik mereka kabur. Nah, sekarang tinggal gigit jari lihat harga turun terus, ya. Oke. Bitcoin ini, cryptocurrency ini benar-benar sangat jika ini sangat populer, dan itulah jika ini menjadi mata uang negaranya diadopsi, maka ini bagaimana kita bisa, karena sedangkan cryptocurrency ini itu tidak tercatat di bank sentral, ya, pemilik rekeningnya aja tidak memakai nama yang jelas, semuanya itu tidak jelas, tidak tercatat. Nah, inilah menjadi sarang munculnya, ya, kejahatan, ya, munculnya pembiayaan untuk terorisme, ya. Munculnya pembiayaan untuk terorisme, ya, untuk penipuan, ya, bisa juga buktinya sudah banyak sekali penipuan yang sebelumnya saya tidak hitung, itu banyak sekali, ya, sudah puluhan triliun ditipu oleh Bitcoin ini, transaksi cryptocurrency ini. Sudah banyak sekali uang itu. Kalau sudah penipuan, ada ancaman itu, bagaimana mau melacaknya? Tidak bisa bank sentral bisa mengetahui itu, karena semuanya pakai nama samaran. Banyak sekali sudah terjadi penipuan Bitcoin sebelumnya. Nah, ini memang benar-benar investasi yang sangat berisiko, sangat tidak aman. Dan anak-anak muda ini yang sok tahu ini mengikutinya. Nah, mereka inilah yang perlu, gimana ya? Nah, inilah tahun 2022 ini adalah tahun penghabisan cryptocurrency ini, kalau saya melihat begitu. Nah, cara sudah jelas bahwa karena sudah muncul banyak CDBC itu, Central Bank Digital Currency, ya. Nah, Bitcoin ini akan digunakan untuk transaksi ilegal lintas negara, ya, sudah pasti, ya. Digunakan untuk membiayai penjualan senjata, ya, terorisme, korupsi, dan money laundering, ya. Nah, jadi hal-hal inilah yang mengganggu pertumbuhan ekonomi, ya. Bitcoin sangat mengganggu, ya. Jadi karena dan juga jadi Bitcoin tidak boleh populer, harus selesai Bitcoin ini. Bank sentral adalah jadi tetap kembali uang itu harus diinvestasi. Jadi Anda semua saya kasih tahu, ya, kalau Bitcoin sudah karam jangan beli lagi. Anda harus kembali ke investasi yang benar, yaitu Anda beli saham,
Anda beli obligasi, ya, Anda beli tanah, rumah, ya, Anda atau properti, ya, atau logam mulia. Itu adalah investasi yang benar, karena uang yang nanti Anda investasikan dipakai perusahaan untuk ekspansi usaha, untuk kemajuan, ujung-ujung untuk kemajuan ekonomi. Nah, terus satu lagi, tetap jadi itu Bitcoin sama sekali tidak ada gunanya, ya. Nah, inilah yang mau dipatahkan. Penyebab terjadi perlambatan ekonomi di dunia karena uang semua numpuk di cryptocurrency. Maka inilah pelan-pelan uang itu habis. Maka Bank Sentral Amerika cepat-cepat naikin suku bunga. Anda bisa lihat sendiri. Saya melihat bahwa mata US dollar memang mata uang against US dollar itu tidak begitu drastis penurunannya, sedangkan Bitcoin dan kawan-kawannya jatuh dalam. Ini berarti apa? Memang tujuannya adalah uang dari cryptocurrency itu akan pindah ke US dollar. Jadi jadi tahun ini benar-benar itu tahun kiamatnya cryptocurrency. Semuanya ada ribuan mungkin habis, karena memang sengaja supaya uang itu kembali ke investasi yang benar. Sejatinya untuk investasi yang benar, dan bank sentral di dunia tetap memegang peranan untuk mengkontrol, mengawasi likuiditas jumlah uang yang beredar, ya, mengawasi transaksi pembayaran, dan semuanya untuk tujuan makroekonomi terjaga, untuk stabilitas ekonomi terjaga di seluruh dunia. Nah, itulah tujuannya. Jadi Bitcoin selamat tinggal, say goodbye untuk tahun 2022 dan cryptocurrency, ya. Apa yang lobby yang dilakukan oleh Presiden El Salvador, ya, ke Presiden Erdogan itu anak muda yang tidak mengerti tentang ekonomi, ya. Mereka akan menemui kegagalan nanti setelah mereka melihat bahwa harga Bitcoin itu sudah menuju nol. Maka semua cryptocurrency itu akan selesai di dunia. Nah, dari situlah akan muncul era baru bank sentral dengan Central Bank Digital Currency. Jadi kita akan di dunia ini kita akan dengan uang digital itu, tetapi yang dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi bisa diawasi oleh bank sentral, dan uang itu berbentuk token chip yang di handphone Anda, ya. Dan uang itu ada di dalam akun Anda di handphone Anda, uang itu tidak hilang. Anda juga bisa mendapatkan bunga, dan uang itu tercatat di bank sentral. Jadi semuanya prosesnya tetap seperti uang tunai biasa, uang digital. Dan ini juga Anda bisa melakukan proses transaksi online maupun offline. Nah, inilah kelebihan-kelebihan dari digital currency yang dibuat oleh bank-bank sentral di dunia. Nah, jadi itulah gambarannya. Nah, termasuk jadi memang jadi pada kuncinya sebenarnya Bitcoin dengan harganya jatuh ini, ya, itu adalah tujuan karena akan muncul supaya cryptocurrency akan karam dan muncul era CDBC, ya, Central Bank Digital Currency. Karena inilah, jadi kembali lagi bahwa bank sentral lah yang mengatur ini perekonomian, mengatur transaksi pembayaran, jumlah uang beredar, ya, untuk melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau bank sentral tidak punya kuasa untuk mengatur itu, maka ekonomi negara akan kacau dan tidak jelas, negara itu akan runtuh karena semuanya tidak tersistem, tidak tersentralisasi. Jadi semua harus tersentralisasi oleh bank sentral, bukan yang seperti cita-citanya Bitcoin, sistem desentralisasi itu. Itu sistem desentralisasi, mereka tidak bisa mengetahui bagaimana mereka mengukur jumlah uang beredar, bagaimana kontrol mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain. Oke, saya pikir dengan penjelasan ini Anda sudah paham tentang ekonomi dan bisnis, tentang manfaat dari hadirnya bank sentral untuk ekonomi, dan Anda harus tahu juga bahwa cryptocurrency tidak punya manfaat apa-apa dengan pertumbuhan ekonomi, banyak mudaratnya seperti di video-video saya sebelumnya. Jadi dengan kejatuhan harga cryptocurrency Bitcoin itu memang lumrah,
itu memang supaya uang itu semuanya keluar dari cryptocurrency. Mereka salah menempatkan ke aset yang tidak ada gunanya sama sekali. Mereka harus mereka kembali investasi ke aset yang berguna, yaitu sekarang di obligasi, ya, di saham, properti, dan logam mulia. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, ya, tekan lonceng dan notifikasinya, supaya saya bisa selalu hadir untuk Anda, memberikan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih, sukses untuk Anda.